mengajak orang, bahkan Dr. Kamil ini mengatakan bahwasanya uqatila ini maknanya apa? Bukan apa? Mengajak orang senantiasa agar supaya mereka itu ke jalan Allah hatta yashhad. Berarti apa? Sampai dia bersyahadat. Maka kalau ada orang sudah bersyahadat, enak sekali gitu ya. Maka yang di sini dikatakan uqatila ini bermakna kita diperintahkan oleh baginda Nabi agar supaya kita itu senantiasa berdakwah, mengajak seseorang agar supaya dia itu masuk Islam. Hatta yashhad. Kalau sudah bersyahadat berarti dia sudah masuk Islam. Nah, berarti apa? Kewajiban kita, bahkan di ayat itu dikatakan baligh anni law kana ayah. Sampaikan tentangku walaupun satu ayat. Di sini Allah memerintahkan, tidak ada itu kalau kamu menyampaikan tunggu kamu LC, tunggu kamu jadi kiai, tunggu kalau kamu itu jadi gus. Oh, ini khusus habaib, ini ndak. Maknanya perintah ini untuk kita semua, kita agar supaya apa? Menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Hatta yashhad. Berarti kita harus sabar. Bagaimana? Ya, kalau kita dakwah itu harus ada strateginya. Apa di antaranya? Yang pertama itu kita harus memahami ilmu, namanya ilmu materi. Ilmu materi ya sudah kita belajar hadis agar supaya kita memahami apa ulumul hadis, apa ulumul Quran. Itu harus kita pahami terus bagaimana bahasa Arab, ada balaghah, ada ma'ani, ada luzum, ada apa. Semua kita pelajari agar supaya ilmu-ilmu ini kita serap dengan baik. Kemudian ilmu apa lagi yang harus kita pahami? Yang pertama materi sudah kita pahami, yang kedua adalah ilmu delivery. Maknanya ilmu delivery ini adalah ilmu bagaimana kita menyampaikan. Banyak di antara kita ahlal ilmi, tapi kalau ditanya nggak bisa menyampaikan dengan baik. Kalau ditanya, apa sih itu nadhr? Nah, seandainya ada pertanyaan begitu, ya pokoknya begitulah. Lah ini orangnya itu faham di hati, faham di pikiran, tapi dia tidak pandai untuk menyampaikan. Kalau ditanya sesuatu, ya pokoknya hukumnya begitulah. Lah ini kurang baik. Oleh karena itu setiap dai berkewajiban apa? Memahami materi. Yang kedua menyampaikan, belajar cara menyampaikan dengan baik. Ayo kita contoh belajar berbicara. Kalau kita tergantung audiennya, kalau audiennya di depan kita dosen, bahasa kita bagaimana? Kalau audiennya itu petani atau orang kampung dengan orang kita, audien ini menentukan bagaimana pola cara kita berbicara. Atau ilmu yang sekarang kita pahami disebut public speaking. Ayo kita belajar. Karena apa? Perintahnya kita menyampaikan hatta yashhad. Berarti apa? Ayo dong berusaha menyampaikan agar supaya Islam ini diterima orang dengan baik. Kadang ada loh orang memahami ayat salah sehingga menyampaikannya salah, yang menerima juga salah. Ini kan bahaya sekali. Loh iya, makanya jangan sampai kita memahami Al-Quran itu tekstual saja. Kita ambil contoh, kita harus belajar. Belajar kita itu harus talaki dengan seorang guru. Bahkan ulama mengatakan barang siapa yang belajar tidak memiliki guru fasyaihu syaiton, maka gurunya adalah setan. Bagi siapa yang belajar tidak memiliki guru atau otodidak. Kita ambil contoh kalau kita sujud itu berapa sih anggota tubuh kita itu yang wajib nempel? Kalau di hadisnya kan 7 ya. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena hadisnya jabha. Tetapi bagaimana kalau kita memaknai jabha, berarti kalau sujud ya sudah yang nempel adalah jidat kita. Tetapi tatkala Rasulullah, kalau kita memahami Rasulullah itu tatkala berkata jabha itu tangan beliau begini ke hidung. Apakah Rasulullah nggak bisa bahasa Arab? Oh, Rasulullah kata bahasa Arabnya bagus karena beliau dari orang Quraisy. Bahasanya paling bagus, bahasanya paling santun. Sehingga maknanya apa? Jabha itu kalau di sini ini kata-kata jabha itu ini maknanya ini anfun, maknanya apa? Maka kalau kita sujud ini dengan ini dihitung 1. Lah ini loh, maknanya kita harus talaki. Kalau dulu sahabat yang menyaksikan itu faham, maka sahabat itu memahamkan para tabi'in. Tabi'in memahamkan para tabi'in, kemudian para ulama, para kiai sampai jatuh ke kita. Bayangkan kalau kita itu memahami tekstual hadis, ya sudah, sujud kita hanya jidat kita. Itulah kita pentingnya dalam belajar materi itu membutuhkan seorang guru.
Oleh karena itu, setiap kita berkewajiban untuk memahami. Yang pertama, kayak tadi ya, berkewajiban untuk menyampaikan dengan bagus. Yang kedua, berkewajiban memahami teks ini tidak sepotong-potong. Kalau ini sepotong tadi, qala umirtu an uqatilan nas, tanpa mempertimbangkan makna di balik itu semua, maka kita diperintahkan membunuh orang ini. Orang yang nggak mau syahadat kita bunuh. Wah, kita jadi apa ini? Kita jadi apa ya? Anarkis begitu ya? Nggak boleh. Oleh karena itu, pahami Islam teks dengan bagus. Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Taib. Hatta yashhad. Kemudian apa? Indikasi orang yang pertama, dakwah kita itu bagaimana mensyahadatkan orang. Berarti dakwah itu apa? Dakwah itu ke orang non-muslim. Boleh. Jangan sampai kita itu sekarang, kalau zaman dulu itu mengislamkan banyak orang, sekarang itu mengkafirkan orang Islam loh. Loh iya, kenapa? Ada orang, kalau dulu orang kafir kita ajak Islam, masuk Islam. Kalau sekarang sudah Islam, kita kafirkan. Loh kok bisa begitu? Iya. Di antara kita itu banyak orang yang memahami tekstual. Oh iya, pemahaman saya begini. Kalau beda faham dengan saya, kafir. Itu banyak kok. Orang dikatakan, sedikit-dikit ahli bid'ah. Jangan begitu. Kita fahami betul. Karena apa? Kita sudah membahas bid'ah di bab yang kemarin begitu ya. Oleh karena itu, ayo yang pertama bahwasanya memahami hadis, memahami Al-Qur'an jangan sepotong-potong. Kita harus memahami dengan kata-kata syumul, sehingga baginda Nabi mengatakan udkhuluha bisilmi kafah. Masuklah Islam secara kafah. Kalau kamu memandang Islam jangan satu sudut pandang, tapi banyak sudut pandang. Kita ibaratkan kalau ada gajah. Kalau ada orang kecil, sudut pandangnya yang dipegang saja. Bagaimana gajah itu? Kalau pas kebetulan dia megang telinganya, gajah itu tipis. Kalau yang megang belalainya, gajah itu panjang. Tapi yang megang perut, gajah itu gede. Tapi bagaimana kalau kita memandang gajah seutuhnya, maka kita bisa menggambarkan gajah itu adalah hewan yang sangat besar, memiliki 4 kaki, memiliki gading, bahkan memiliki belalai, kemudian telinganya lebar dan memiliki ekor yang kecil. Maka ini faham, memahami Islam juga begitu. Sehingga kita ada perbedaan di antara kita, ya lumrah saja. Dulu saja dalam memahami Islam, madzhabul arba, orang-orang yang dekat dengan para sahabat, termasuk kategorinya tabi'in, yaitu ulama madzhabul arba, beliau aja berbeda pandangan, ya enggak masalah kok. Lah kok sekarang beda dikit orang-orang kita itu dikafirkan. Makanya kalau dulu banyak yang mengislamkan, sekarang apa? Mengkafirkan orang Islam. Oleh karena itu, ayo dong kalau kita belajar materi, jangan mudah baper. Beda dikit ngamuk-ngamuk kancane dikafir, jangan. Oleh karena itu sekarang, ayo kita memahami bahwasanya Islam itu yang bagus. Yang kedua, bagaimana cara menyampaikan kita yang bagus. Apa yang kita sampaikan pertama yaitu bab syahadat. Syahadat itu adalah mengakui. Yang pertama adalah bahwasanya tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau di luaran sana banyak kok yang ngaku Tuhan, tapi I don't care about it. Aku nggak peduli sebab itu, karena aku hanya mempercayai bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Itu makna syahadat. Tetapi dikatakan syahadat ini berarti apa? Menyaksikan atau bersaksi atas 2 hal. Apa 2 hal? Yang pertamanya Allah, yang kedua Rasulnya, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Berarti apa? Nggak boleh di antara kita itu hanya menyukai Allah tapi nggak menyukai Rasulullah. Nggak boleh. Maka kita cinta Allah harus cinta kepada Rasulullah. Menjalankan perintah Allah juga menjalankan perintah Rasulullah. Karena banyak keterangan-keterangan Al-Quran ini kita dapati di dalam hadis. Makanya kalau di Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan kalau kau cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, kata Rasulullah SAW. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka ikuti baginda Nabi. Maka kalau ada orang cinta Allah tidak cinta Rasulullah, sama dengan dia tidak cinta Allah. Maka kalau ada orang cinta Allah, maka berkewajiban dia harus cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cara cinta kita terhadap baginda Nabi? Ya ayo kita perbanyak sholawat. Kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah.
Kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Jangan kita separuh-separuh. Oh, kalau mandak ini sunnah aja lah, ya sudahlah, nggak usah kita jalankan. Nggak begitu. Karena menjalankan sunnah adalah bukti kalau kita itu cinta terhadap baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Abdullah bin Umar mencintai baginda Nabi sampai segitunya tadi. Menjalankan ibadah all out, menjalankan perintah Allah all out, mencintai Rasulullah juga all out. Berarti syahadat ini maknanya yaitu tadi bersaksi atas dua hal. Yang pertama, tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua, mengakui bahwasanya baginda Nabi itu adalah juru bicara resminya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu tak cinta kepada Allah, maka harus ikuti cara cintanya dengan cara mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syahadat itu juga bagian daripada apabila ada non-muslim ini ingin masuk ke agama kita, maka syaratnya juga melontarkan dua kalimat syahadat ini. Oleh karena itu syahadat itu gerbang. Kita ibaratkan sebuah gerbang di mana orang itu bisa masuk Islam. Ini kan luar biasa sekali. Oleh karena itu, ayo sekarang itu memahami syahadat. Sampaikan bagaimana syahadat sehingga orang Islam itu kadang sudah bersyahadat, kita itu ditambah Komitmennya itu minimal 17 kali dalam sehari. Dengan kata-kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku menyembah, dan kepadamu kalau aku butuh, ya butuhnya ke engkau. Lah itu komitmen. Tapi kadang prakteknya apa? Kita di luaran sana komitmen 17 kali, tetapi di luaran sana kita itu apa? Kita mengakui kekuatan selain kekuatan Allah. Kita mengandalkan kekuatan selain kekuatan Allah. Jangan. Kalau butuh, yang kita pikirkan, teman-teman kita, barangkali bank, walaupun bank syariat, kalau kita butuh itu seharusnya apa? Yang kita ingat hanya Allah Subhanahu wa taala. Lah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Ini tentang rezeki. Allah mengatakan, tidak terkecuali dabah, itu artinya hewan melata. Tapi maksud daripada ayat ini, tidak terkecuali makhluk Allah yang bernyawa, maka rezekinya sudah dihandle oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau kita sudah dihandle, lah kok masih ragu? Seorang petani saja dikatakan sama yang punya sawah, ya sudah nanti kamu kirimannya tak kirim. Nggak mikir dia masalah makanan. Dia tetap bekerja. Karena apa? Yakin yang punya sawah mau ngirim. Lah ini loh, kita sudah dikatakan oleh Allah, nanti rezekimu tak handle. Kok kita masih ragu? Ya ini kan keliru kita. Oleh karena itu jangan ragu atas apa? Atas perintahnya Allah Subhanahu wa taala.